Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madinah. Jumpa lagi sama aku Ami dan rekan aku Sabila di Imajinasi Madinah. Indahnya mengkaji secara Islami. Nah, episode kali ini tuh kita kedatangan tamu nih. Ada Bapak Aldo ya. Ya boleh Pak, silakan memperkenalkan diri dulu deh. Assalamualaikum Ukti dan Aki, nama saya Aldo. Tamu dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Bojonggede. Jauh ya tamunya. Iya. Saya tuh kesini karena menarik, ini mau bahas soal pelecehan seksual ya. Iya. Nah itu dia, karena saya nggak tahu bahwa laki-laki tuh bisa juga nggak sih kena pelecehan seksual. Terus kan secara islaminya tuh kayak gimana, kayak seperti itu. Nah jadi belum lama ini aku tuh baca di Twitter ada tweet orang itu yang mengalami pelecehan seksual. Sebelumnya nih aku juga sering baca di Twitter sih, khususnya ada juga yang ngalamin pelecehan itu di bis, di kereta sih yang paling banyak lah. Jadi seringnya terjadi di transportasi umum gitu. Nah itu karena masalah yang di Twitter itu kan cowok sama cowok tuh. Kira-kira emang bisa kayak gitu Mbak Sabila? Si pelecehan tuh cowok sama cowok atau cewek sama cewek? Soalnya kan yang aku tahu kan ya cowok sama cewek yang berlawan jenis kan kalau pelecehan. Itu gimana berarti menurut Mbak Sabila? Oke, jadi menarik ya, maksudnya problematika kita hari ini tuh banyak banget gitu. Salah satunya itu kan adalah kayak tadi yang udah dijelasin, pelecehan seksual ya Kak. Jadi ternyata setelah kita melihat realita gitu, pelecehan seksual itu tidak hanya menimpa salah satu golongan aja, kayak misalnya perempuan atau laki-laki aja gitu. Tapi justru baik perempuan maupun laki-laki, baik tua maupun muda, ataupun misalnya terlepas dari gender atau usia pun bisa, maksudnya bisa merasakan, mengalami hal tersebut kayak gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita lihat lebih dalam realita hari ini gitu kan, hal itu juga nggak cuma terjadi di dunia nyata kita aja, tapi juga sering banget terjadi di dunia maya. Kayak contohnya kan, apa yang kalau misalnya kita lihat di komentar-komentar, hal-hal yang sesuatu yang emang sebenarnya dia itu nggak pantas untuk dilakukan, terlebih diketik gitu ya Kak. Nah, selanjutnya lagi dalam hal ini gitu kan, dalam hal ini Islam melihat pelecehan seksual ini sebagai suatu tindakan yang hina karena menjatuhkan harga diri atau kemuliaan dari manusia itu sendiri kayak gitu, karena terkait dengan nilai-nilai etika, moral, dan hubungan interaksi antar manusia seperti itu. Maka secara umum gitu ya Kak, kalau misalnya ditanya lalu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan gitu kan, kita ngelihat di sini ada problematika nih kayak gitu. Meskipun bukan kita yang merasakan, pasti kita tentu merasakan ketidaknyamanan juga kan, khawatir nanti kalau misalnya kita yang jadi korban gimana begitu kan. Maka Islam di sini memberikan suatu solusi gitu ya Kak. Secara umum solusi yang diberikan Islam itu adalah meningkatkan kembali atau memperhatikan kembali bagaimana adab kita sebagai seorang manusia kayak gitu. Karena sebenarnya konsep-konsep adab itu sendiri adalah bertujuan untuk mendekatkan kita kepada kemuliaan sesuai dengan tujuan dari penciptaan manusia itu kayak gitu. Dan selebihnya adalah tujuan lainnya adalah untuk menjauhkan manusia dari hal-hal yang justru membuat dia hina atau menjauhkan dia dari nilai-nilai kemuliaan gitu. Mungkin bisa tolong dijelasin dulu nggak sebenarnya si pelecehan seksual ini tuh apa sih, dan apa ya hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya si pelecehan itu sendiri gitu. Oke. Apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu gitu kan? Jadi pelecehan seksual di sini merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual ataupun pornografi gitu ya Kak, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik seperti itu. Juga suatu tindakan yang mana dia itu mempertunjukkan materi-materi pornografi atau gerakan-gerakan yang mempertunjukkan gerakan-gerakan seksual, seperti misalnya bentuk seperti komentar, terus menyentuh bagian tubuh seperti itu. Lalu sebabnya itu kayak gimana sih gitu kan? Kadang kita itu ngelihat atau beberapa orang merasa bahwa kenapa sih harus selalu perempuan yang istilahnya yang selalu disalahkan dalam hal ini gitu. Misalnya kita udah berhijab, udah menutup aurat, tapi kenapa kita masih kena catcalling? Mungkin bahasanya sekarang catcalling gitu ya Kak. Padahal kan kita udah menutup aurat, terus apa yang jadi masalah kayak gitu. Nah, makanya kita di sini ingin melihat bahwa sesungguhnya
penyebab dari terjadinya pelecehan seksual itu terjadi dari sebabnya nggak cuma dari salah satu pihak aja, tapi juga di dalamnya ada andil dari masyarakat yang ada di sekitarnya juga. Contohnya kita bisa lihat penyebabnya terbagi menjadi dua, eksternal dan internal. Kalau penyebab eksternal kita bisa lihat bahwa sesungguhnya penyebab dari pelecehan seksual di sini adalah karena tidak adanya hukum yang membuat jera si pelaku. Lalu yang kedua adalah karena sebabnya materi-materi pornografi yang mudah diakses kayak gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah perhatian masyarakat atas hal ini tuh masih minim kayak gitu. Jadi masih mewajarkan kalau misalnya ada perempuan lewat terus disiulin atau dibilang hai cantik mau kemana, itu jadi suatu hal yang diwajarkan. Terus ketika kita seorang perempuan, misal kalau misalnya di sini case-nya perempuan ya Mas Aldo, kalau misalnya perempuan yang melawan misalnya kenapa kayak gitu, tuh jadinya malah dibilangnya kurang ajar kayak gitu kan. Itu sebenarnya salah satu bentuk dari istilahnya menormalisasi sesuatu yang sebenarnya tuh nggak baik kayak gitu. Baik itu yang menimpa laki-laki ataupun perempuan, yang namanya pelecehan seksual itu sesuatu yang emang nggak baik gitu, menghinakan seseorang gitu kan. Lalu kalau misalnya dari penyebab internalnya kayak gitu kan, penyebab internalnya itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang atau bisa menerapkan nilai-nilai adab pada diri kita kayak gitu. Salah satu sebabnya itu adalah kita kurang menjaga pandangan kayak gitu. Kalau pandangan itu kan bukan sebatas apa yang kita lihat gitu sebenarnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat tapi kita berpikir bahwa tapi pikiran kita jalan atau apa sesuatu yang terbesit dalam hati kita, itu kan nggak termasuk di dalamnya kayak gitu. Jadi maksud Islam di sini menundukkan pandangan tuh bukan hanya menundukkan mata aja. Kayak misalnya gini, mata kita nunduk, tapi pikiran kita tetap kemana-mana. Itu baik atau enggak kira-kira? Enggak juga kan, kayak gitu. Esensinya juga nggak dapet gitu kan. Kira-kira mata kita nunduk, tapi telinga kita dengerin hal-hal yang nggak baik atau saya dari penciuman kayak gitu. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 30, nasihat yang diberikan kepada kita seorang manusia untuk menahan pandangan kayak gitu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafazu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, jadi di ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan mereka kayak gitu dan menjaga kemaluan mereka. Hal itu, dua hal ini gitu kan adalah hal yang mulia bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat seperti itu. Jadi pentingnya di sini untuk menahan diri kita gitu kan, menahan panca indera kita, hati dan pikiran kita untuk tidak berpikir atau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu mengarah kepada pelecehan seksual. Nah, hal yang kedua di sini adalah menerapkan nilai-nilai adab seperti itu. Dalam surat Al-Isra ayat 7 ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan datang lagi kepada diri kita. Kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan suatu keburukan, maka keburukan itulah yang datang pada kita kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita melakukan suatu keburukan yang sama, maka akan ada itu kan istilah kalau misalnya karma karma ya gitu yang datang kepada kita ketika kita melakukan suatu keburukan gitu kan. Lalu yang kedua di sini adalah ketika kita itu tidak menundukkan hawa nafsu kayak gitu. Kita seringkali kalah gitu ya Kak. Penyebab selanjutnya di sini adalah kita kurangnya mengendalikan hawa nafsu kayak gitu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti man aghfalna qalbahu wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi di sini jelaskan bahwa janganlah kita itu mengikuti orang-orang yang memang mereka itu dituntun oleh hawa nafsu kayak gitu. Hidup mereka dituntunnya oleh hawa nafsu. Sesungguhnya mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, istilahnya menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya itu adalah orang-orang yang hatinya itu telah istilahnya telah dilalaikan oleh Allah kayak gitu. Jadi penyebab di sini kita bisa kalau misalnya kita rangkum lagi ya Kak, penyebab di sini adalah penyebabnya karena tadi kurangnya menundukkan pandangan, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah kurangnya kita menerapkan nilai-nilai adab Islam dalam kehidupan kita kayak gitu. Coba aku mau tanya ke Mas Nabila, kalau misalnya bentuk-bentuk pelecehannya itu berarti apa aja?
apakah misalnya kayak tadi kan masih ada yang dari komen memang netizen Indonesia kan sangat apa ya, nakal gitu kan. Catcalling tadi juga kan disebut catcalling yang memang ya kalau misalnya aku nongkrong di mana gitu ya pasti ada yang kayak tadi Mbak Sabila bilang tuh kayak mau kemana cantik gitu kan, mungkin kayak gitu nggak bentuk-bentuk pelecehannya gitu. Oke, ya itu termasuk ke dalam salah satu bentuk pelecehan secara istilahnya secara verbal gitu ya. Jadi kalau misalnya secara umum kita bisa bagi pelecehan seksual di sini bisa kita lihat, bisa kita bagi menjadi 4 hal. Pertama di sini adalah pelecehan fisik, pelecehan psikologis atau emosional, pelecehan gender, dan penyuapan seksual kayak gitu. Jadi penyuapan seksual kayak misalnya dia itu mengajak atau istilahnya memaksa seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang pornografi atau yang seksualitas dan dengan dijanjikan imbalan seperti itu kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak pelecehan fisik ya seperti kita tahu tindakan-tindakan yang sifatnya seksualitas kayak gitu, kayak misalnya menyentuh bagian tubuh seperti itu, memaksa seperti itu. Lalu kalau misalnya pelecehan secara psikologis atau emosional itu lebih kepada seperti misalnya ajakan yang sifatnya itu memaksa kayak gitu. Dan pelecehan gender ini yang sebenarnya sering banget terjadi ya, kayak misalnya ketika ada istilahnya pernyataan seksis sebenarnya, pernyataan seksis yang ditunjukkan kepada seseorang dengan jenis kelamin tertentu kayak gitu. Dari keempat ya, dari keempat macam pelecehan ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa rangkum gitu ya, kita bisa rangkum dia itu bersumber atas istilahnya yang seperti tadi kita udah bahas, kurangnya mengendalikan hawa nafsu kayak gitu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu memberikan nasihat kepada kita sesungguhnya kita itu perlu berwaspada dan senantiasa berhati-hati dengan hawa nafsu ini kayak gitu. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat gitu. Nah ini istilahnya ini benar banget gitu. Maksudnya di sini adalah kadangkala bukan kadang sih, memang seperti itu gitu. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka kayak gitu. Tapi neraka itu diliputi dengan hal-hal yang sebenarnya kita suka kayak gitu. Kayak misalnya contoh perintah sholat kayak gitu kan. Ada orang yang lagi sibuk misalnya, tapi tetap harus ngejalanin sholat kayak gitu. Sulit gak sih sebenarnya gitu kan? Di tengah-tengah meeting azan gitu kan, sulit kan? Apalagi di hari Jumat gitu. Buat yang laki-laki gitu kan, dia harus sholat Jumat, sedangkan dia masih meeting kan sulit kayak gitu. Tapi kalau buat hal-hal yang menyenangkan misalnya, itu mudah gitu. Karena melalaikan itu, hal-hal yang melalaikan itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu buat manusia. Nah dalam karyanya Imam Al-Ghazali juga yang berjudul Mizanul Amal gitu ya, Imam Al-Ghazali di situ menjelaskan ada 3 golongan dalam menghadapi hawa nafsu. Golongan yang pertama di sini adalah mereka yang kalah, istilahnya mereka tuh udah menyerah dan tidak mampu lagi melawan hawa nafsunya. Golongan kedua di sini adalah mereka yang senantiasa istilahnya berusaha melawan kayak gitu. Dan orang-orang yang berusaha melawan hawa nafsu di sini ketika mereka mati gitu ya Kak, ketika mereka mati, mereka akan mati dalam kondisi syahid karena sesungguhnya mereka mati dalam kondisi sedang melawan hawa nafsu kayak gitu. Jadi Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, memerintahkan kita untuk senantiasa melawan hawa nafsu kita seperti kita melawan musuh-musuh kita kayak gitu. Terus selanjutnya di sini adalah golongan ketiga adalah mereka yang istilahnya mereka yang sudah bisa mengendalikan gitu kan. Jadi hawa nafsu tuh sudah tunduk kayak gitu, mengendalikan hawa nafsu mereka. Nah, mereka di sini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah sehingga mereka di sini dilindungi dari dosa-dosa dan maksiat kayak gitu. Nah sebenarnya kan istilah-istilah yang terkait sama si pelecehan seksual ini kan banyak ya, misalnya ada pemerkosaan, ada aborsi, tadi juga aku sebut kayak catcalling gitu. Nah kalau di Islam sendiri sebenarnya ada nggak sih, berlaku juga nggak sih istilah-istilah seperti itu? Oke. Jadi kalau pemerkosaan dalam Islam di sini kita lihat lebih kepada substansinya kayak gitu. Kalau misalnya secara umum lafaz pemerkosaan sendiri di sini nggak ada, tapi pemerkosaan di sini punya esensi yang sama dengan zina itu sendiri kayak gitu. Baik pemerkosaan maupun zina gitu kan. Baik pemerkosaan maupun zina mereka tetap memiliki esensi yang sama, yaitu adalah hubungan seksual di luar pernikahan kayak gitu. Nah,
pemerkosaan di sini tentu membawa implikasi atau dampak yang buruk ya. Misalnya kayak contohnya nikah paksa, yang dari nikah paksa ini akan melahirkan, yang namanya dipaksa pasti kan sesuatu yang tidak dijalani oleh hati pasti akan Tidak baik ya? tidak baik gitu kan. Istilahnya akan menghadirkan permasalahan lain seperti KDRT dalam rumah tangga seperti itu. Lalu selain itu, selain dari pemerkosaan dan selain dari KDRT di sini ataupun nikah paksa juga lahir permasalahan lain seperti misalnya aborsi kayak gitu kan. Aborsi ini harus dilakukan langsung setelah pemerkosaan itu sendiri, dan pemerkosaannya itu istilahnya dia harus terbukti kayak gitu. Dan aborsi ini harus langsung diminta dari si wanita kayak gitu untuk membuktikan bahwa pemerkosaan yang terjadi itu benar kayak gitu. Dan selanjutnya di sini aborsi ini perlu dilakukan ketika si bayi, si janin ini belum berbentuk manusia kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini tadi kan kakak membahas tentang nikah paksa ya kak kayak gitu. Nikah paksa di sini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya pernikahan yang diridhoi oleh Allah itu adalah pernikahan yang berdasarkan atas ketakwaan, yang tujuannya di sini adalah ibadah kayak gitu. Nah, pernikahan dalam Islam itu tidak ada paksaan ketika kita dalam kondisi pertama tidak ada permusuhan yang terlihat antara si calon wanita dengan walinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada permusuhan, kenapa harus dipaksa kayak gitu istilahnya. Terus kondisi kedua di sini adalah ketika seorang wanita juga tidak terlihat ada permusuhan dengan si calon laki-lakinya kayak gitu. Jadi kedua mempelai tidak ada permusuhan kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah ketika laki-lakinya ini mampu untuk memenuhi maharnya secara tunai kayak gitu. Jadi ketika tiga kondisi ini dia aman kayak gitu, maka tidak ada paksaan kayak gitu. Bahwa sesungguhnya pemaksaan dalam penolakan ya, kalau misalnya kita ngomong pemaksaan pasti ada penolakan gitu kan. Penolakan dalam pernikahan di sini kita perlu lihat dan timbang berdasarkan syariat Islam. Jadi penolakan atas pernikahan itu tidak berdasarkan atas hawa nafsu manusia. Misalnya kayak aku nggak suka dia karena fisiknya bla 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 kayak gitu kan. Tapi harus berdasarkan atas syariat Islam. Kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Jadi nggak berdasarkan istilahnya perhitungannya, bukan perhitungan manusia kayak gitu. Karena kan manusia relatif ya. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin dia nggak ngasih nafkah, nggak apa gitu ya, secara aturan Islam baru boleh. Betul kayak gitu. Iya, emang kayak gitu sih mbak kayaknya mbak. Karena kalau ada biasanya nikah paksa gitu ya, biasanya terjadi ini ya, kekerasan. Karena misalnya dari entah suaminya entah istrinya, pasti kan ada yang nggak mau nih, misalnya disuruh apa sesuatu nggak mau, akhirnya karena ya udah lu kan disuruh sebenarnya, terjadi KDRT gitu. Terus KDRT tuh apakah secara Islam itu boleh atau enggak? Karena waktu itu juga sempat kayaknya ada kayak berita simpang siur boleh KDRT atau gimana gitu, kayak masih ini juga deh kalau pemahaman aku. Gitu. Mungkin kalau misalnya boleh atau enggak dalam Islam itu enggak boleh ya. Kayak misalnya gini. Jadi ada perintah dalam Islam tuh ketika istri kita nggak nurut, maka istilahnya diberikan peringatan kayak gitu. Nah, kadang gitu ya, kita sebagai manusia itu salah memahami peringatan di sini maksudnya apa. Kayak gitu. Langsung pukul gitu. Nah, gitu. Ini tuh sama tuh kayak misalnya gini, kalau misalnya kita mau analogikan gitu kan, ke analogikan yang lain gitu. Hal ini juga sama, misalnya kayak pernah kan kita dengar hadis tuh yang kalau misalnya anak umur usia 7 tahun belum sholat, maka boleh dipukul gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mengartikan itu secara naratif gitu kan, pukul di sini tuh apa sih kak gitu kan, mas? Pukul itu kan pakai benda atau pakai tangan mukul ya, gitu kan? Cuma kita langsung pukul secara fisiknya gitu. Iya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita pahami secara naratif seperti itu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lagi intisarinya gitu kan, pukul di sini tuh bukan pukul yang seperti itu. Kayak nggak sholat gitu. Pukul nggak boleh juga sebenarnya. Iya gitu. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah memukul di sini adalah memberikan peringatan secara keras kayak gitu. Tidak dengan cara fisik kayak gitu. Misalnya kayak kakak ayo sholat udah besar begitu loh. Nah, bukan dengan pukul. Nah sama hal itu juga sama dengan misalnya kayak tadi ketika ada istri yang misalnya tidak taat dengan suaminya gitu, dipukul langsung, kira-kira gimana itu respon kita sebagai kenapa ini gitu? Iya kayak kenapa aku langsung tiba-tiba dipukul gitu kan? Kita kan kita bukan kuda kayak gitu kan, kalau misalnya lari dong. Iya.
Pukulin lari dong. Iya, maksudnya mungkin kan bisa diomongin. Ya, Misalnya si istri mungkin capek nggak mau nyuci nggak mau apa, dibilangin kenapa? Oh, ntar kan si pihak istri itu kan pasti kan ngomong kan, iya ntar aja aku capek, misalnya kan gitu. Jadi paham gitu, nggak ada salah paham. Iya betul Gitu betul. berarti. Oh jadi dalam Islam tuh konsep rumah tangga tuh indah gitu. Nggak, ini pernah kita bahas ya Kak di kajian feminis waktu episode berapa? 3 ya? Iya di episode 3 gitu kan. Nah di episode 3 kan. Apa 4 ya? Iya. Itulah pokoknya cari aja di YouTube-nya ada. Iya, jadi dalam konsep rumah tangga di Islam itu adalah namanya itu muasyarah bil ma'ruf kayak gitu. Nah, itu dari surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi di sini diperintahkan bahwa sesungguhnya kita laki-laki gitu kan, untuk baik laki-laki ataupun perempuan, untuk kalau di sini di ayat ini konteksnya ini adalah laki-laki kepada perempuan, adabnya suami kepada istri kayak gitu. Adabnya suami kepada istri itu untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya kayak gitu. Jadi ketika ada yang tidak dia suka dalam hal duniawi gitu kan, untuk senantiasa dibilangin, istilahnya diperingati kayak gitu, diingatkan kayak gitu, karena bisa jadi hal itu, di balik hal itu semua ada kebaikan yang Allah kehendaki di dunia maupun di akhirat, kecuali ketika istrinya itu telah melakukan suatu perbuatan keji yang nyata kayak itu tuh baru diperingatkan secara serius seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk perintah untuk menggauli istri dengan cara yang benar kayak gitu. Nah, dalam kitab karyanya Imam Al-Ghazali itu kan di dalamnya ada perintah bahwa sesungguhnya seorang suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik kayak gitu, baik secara lisan maupun sikap kayak gitu. Terus selanjutnya di sini adalah seorang suami perlu memberikan istrinya ruang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya dari setiap tindakan yang dilakukan oleh suaminya kayak gitu. Jadi dalam Islam kayak gitu, terutama dalam Al-Quran itu sendiri menyampaikan bahwa sesungguhnya rumah tangga dalam Islam itu harus diliputi dengan rasa tentram, rasa aman, kasih sayang, dengan keadilan seperti itu. Dan kekerasan di sini gitu kan, kekerasan di sini juga termasuk ke dalam salah satu hal yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan Islam, karena sesungguhnya dalam Quran itu mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan kayak itu, terlebih kepada keluarga kita sendiri kayak gitu. Nah, berarti emang apa namanya, suami juga harus memberikan ruang kepada istri. Jadi ya yang penting komunikasinya suami istrinya mesra jalan gitu ya. Iya ya. benar, kuncinya emang di komunikasi sih, Iya. nggak cuma hubungan relasi antara suami dan istri, pertemanan juga Iya, kayak gitu kan ya. Kan komunikasi. Terus berarti kalau dari aku nih mau tanya tentang solusinya untuk mencegah pelecehan seksual dalam Islam apa aja tuh Mbak Safi? Oke, kita perlu di sini perlu memahami kembali ya maksudnya pelecehan di sini apa. Jadi jangan sampai kita terjebak pada suatu pengertian atau pemahaman yang salah dengan pelecehan seksual di sini. Sekarang kalau kita lihat ke realitanya hari ini gitu, kira-kira misalnya hubungan seksual yang dilandasi oleh suka dengan suka termasuk ke dalam pelecehan seksual nggak? Kira-kira? Menurut aku enggak kan? Enggak. Tapi ketika kadang misalnya ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa ketika suami mengajak istrinya berhubungan seksual dan istrinya nggak mau tapi tetap dipaksa, itu termasuk ke dalam pelecehan seksual bukan? Suami istri? Ya, harusnya Jadi enggak. bias ya, pemahamannya jadi bias kan di situ. Nah itu dalam beberapa kasus hal itu justru istilahnya dibenturkan kayak gitu. Jadi ketika ada hubungan seksual berdasarkan atas suka maupun suka gitu kan, suka sama suka, itu bukan masuk ke dalam pelecehan. Tapi kalau misalnya hubungan yang emang didasari atas pernikahan, yang pernikahan itu kan ada akadnya, ada maksudnya ada hubungan yang jelas kayak gitu kan, bukan hubungan yang nggak jelas seperti yang mau suka sama suka gitu kan. Ketika salah satunya itu tidak setuju, tidak lagi nggak mau gitu kan, tapi itu justru malah disebutkan sebagai pelecehan seksual kayak gitu. Itu ada Mas Aldo pemahaman seperti itu. Jadi kita, dalam Islam pun memang menjelaskan bahwa salah satunya dipaksa itu jadi jatuhnya terpelecehan gitu Mbak. jadi kalau misalnya dalam Islam itu bukan masalah dipaksa atau enggaknya Mas. Jadi balik lagi ke masalah komunikasi itu kayak gitu. Jadi seorang suami itu juga perlu memahami kondisi istrinya, misalnya kalau misalnya lagi nifas ataupun misalnya lagi dalam siklus menstruasi, itu ada perintah bahwa sesungguhnya seorang suami jangan menggauli istrinya kayak gitu. Jadi ketika ada paksaan dalam hal tersebut, maka suaminya
justru mendapatkan dosa kayak gitu. Pun itu dari sisi suami gitu kan. Kalau misalnya dari sisi istrinya kayak gitu, dia perlu harus punya istilah argumentasi yang jelas kenapa dia tidak mau istilah melayani atau memenuhi kebutuhan si suaminya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh ada ukurannya kayak gitu. Nah, jadi kita perlu memahami kembali nih gitu untuk mengukur kira-kira solusi yang tepat seperti apa ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang Islam berikan kayak gitu kan, secara umum solusi yang diberikan di sini adalah perintah untuk mendidik keluarga, terutama anak gitu ya, mendidik anak dan keluarga untuk menjauhi hal-hal yang sebenarnya membuat manusia menjadi hina kayak gitu. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya wahai manusia, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu kan, lindungilah keluargamu dari siksaan api neraka, yang mana siksaan api neraka itu bahan bakarnya itu adalah batu gitu, istilahnya batu yang panas kayak gitu. Jadi diperintahkan untuk melindungi keluarga kita kayak gitu. Terus selanjutnya di sini adalah Islam melarang setiap aktivitas pencetakan atau publikasi penyebaran kayak gitu ya, media-media pornografi kayak gitu. Karena kan itu istilahnya kayak pangkal masalah bukan sih? Kayak gitu. Karena emang apalagi kalau di laki-laki tuh ada sesuatu yang pornografi gitu kan cepet tuh. Kalau si laki-laki tuh jadi share ya, jadi lebih cepat ya gitu ya. Mungkin semua orang ya, maksudnya ya kalau mau dia udah di lingkaran itu pasti dia akan tetap mencari kan. Padahal sebenarnya itu juga harusnya nggak boleh ya. Harusnya mungkin kita yang kalau kita udah tahu karena itu nggak baik, harusnya kita yang udah ya atau mengingatkan kita stop lah gitu. Kita yang ngapain kita share lagi gitu kali. Ya betul. Ya betul. Selanjutnya di sini adalah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Istilahnya memerintahkan, mengajak kepada hal yang baik dan menahan dari hal-hal yang munkar, kayak gitu, hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi ketika kita itu tidak mampu melawan kebatilan melawan keburukan dengan sikapnya nyata gitu kan. Sensitivitas keimanan yang paling rendah itu adalah ketika kita merasakan ketidaknyamanan atas kebatilan itu sendiri kayak gitu. Jadi ketika kita ngelihat kayak tadi, kalau misalnya temennya di realita yang seperti itu gitu kan, ketika kita ngelihat ada share sesuatu yang nggak layak gitu kan, kita ngerasa oh ini nggak layak nih gitu kan. Artinya di situ kita masih punya sensitivitas keimanan gitu. Dan ketika kita stop share gitu, itu adalah suatu bentuk dari kita itu melaksanakan keimanan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah tentunya menjaga pandangan kayak gitu, seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir adalah menjaga aurat kayak gitu. Menjaga aurat itu nggak cuma kewajiban perempuan aja, tapi juga menjaga aurat juga kewajiban dari laki-laki kayak gitu. Jadi penjagaan dan antisipasi ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak aja, tapi dilakukan oleh kedua belah pihak dan masyarakat yang ada di sekitarnya kayak gitu. Oke, ini terakhir, boleh kali ada nggak pengalaman dari kalian yang pernah mengalami pelecehan seksual gitu? Maksudnya mau fisik atau verbal? Kalau aku sih alhamdulillah enggak sih, cuman pernah dengar temen yang mengalami itu. Iya, di busway gitu. Di karena transportasi umum ya lagi-lagi ya? Benar-benar itu. Itu kalau di transportasi pribadi mah nggak bisa. Iya, gimana ya? Iya. Ketahuan banget gitu kan. Ini udah sama mau namanya. Oke. Kendaraan pribadi. Tapi kalau aku sih belum sih, alhamdulillah. Jangan dong, bukan belum. Tapi kan sebenarnya kan aku nggak tahu, misalnya mungkin ketika aku lagi jalan, terus misalnya ada kayak cewek-cewek gitu, terus ngomongin, kan aku nggak tahu dia ngomongin apa. Ya kan, mungkin dia ada dia bisik-bisik itu masuk uzon tau. Ya kan, emang lagi ngomongin kita kan nggak tahu gitu. Ya kan, kita kan nggak tahu. Tapi kadang emang jadi ngeri gitu ya. Maksudnya jalan sendiri itu jadi sesuatu yang mikir dua kali ya kalau aku tuh. Kan karena kita pengguna transportasi umum ya gitu kan. Kalau nggak jalannya nggak istilahnya misi-misi, maaf-maaf gitu, kalau depan orang banyak tuh bisa disiul-siulin, digituin tuh jadi ngeri sih sebenarnya. Nah, Sobat Madinah, sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Mungkin pelajaran yang bisa diambil salah satunya tuh jangan judging ke orangnya dulu, tapi kayak kita lihat dulu dari kitanya sendiri. Apakah kita itu dulu pernah berbuat salah, yang mana tadi kan sempat disebut juga sama Mbak Sabil kayak kalau kita melakukan kejahatan itu, kejahatannya akan balik lagi ke kita kayak gitu. Itu sih materi kita hari ini. Insya Allah ada
pelajaran ya yang bisa diambil buat Sobat Madinah. Perbanyak istighfar biar kita juga apa ya, bisa mendidik diri ya, mendidik diri. Tonton terus konten-konten di Madinah World. Aku Abi pamit. Aku Sabila pamit. Aku Aldo pamit. Sampai jumpa di imajinasi selanjutnya. Assalamualaikum. Dalam pribadi. Tapi kalau aku sih belum sih, alhamdulillah. Janganlah. Jangan dong, Iya. bukan belum aja. Tapi kan Biasanya kalau aku sebelum disiulin, aku siulin duluan sih. Ya ini pastinya dipotong dong. Oh, sedih banget.